Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Silakan siapkan dulu. Silakan ucap pertama mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Hingam Saparas, Dipo Maulana, Jian Talita,
Indra Arya, Naila Zahira, Nasya Fadila, Naura Atin, Radit Eza, Susi Novianti. Yang tidak masuk berarti hari ini adalah Afisa Aska Bima Altaf. Oke, sebelum Pak Guru memulai pembahasan pada kali ini, ada yang sudah tahu apa arti perjanjian? Perjanjian tahu? Kalau janjian sama temannya sudah pernah? Nah, kalau janji harus ditepati. Ya, kita akan membahas tentang perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kafir Quraisy pada tahun 6 Hijriah. Namanya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik dapat meyakini adanya perjanjian Hudaibiyah dengan benar. Ya, kalau ada yang sudah pernah tahu perjanjian Hudaibiyah, tapi sekarang ditambah meyakininya dengan benar. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menganalisis apa keuntungan dan kerugian perjanjian Hudaibiyah. Karena setiap perjanjian mungkin saja ada keuntungan, ada kerugian. Nanti akan dianalisis oleh kita semua. Sebelum mulainya kita tepuk dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk dulu yang dulu. Ulangi. Tepuk 2. Tepuk 3. Yang pertama, sudah tahu perjanjian Hudaibiyah itu apa? Ada yang sudah, ada yang belum? Oke, yang sudah, tunjuk jari coba yang sudah. Coba yang sudah perjanjian Hudaibiyah itu apa? Coba nggak apa-apa yang berani. Oh iya dah. Kalau belum, kita mulai dulu. Pengertian perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan kafir Quraisy pada tahun ke-6 Hijriah. Kok 6 Hijriah sebelumnya pasti ada latar belakangnya Pak Guru? Ya pasti ada. Dulu sebelum terjadi perjanjian Hudaibiyah, orang kafir Quraisy bersama sekutunya pada tahun ke-5 Hijriah, bulan Syawal, itu Madinah dikepung. Mau dihancurkan, mau diserang, mau dimusnahkan, mau dikalahkan oleh kafir Quraisy beserta sekutunya. Namun Allah menyelamatkan Nabi Muhammad beserta penduduk Madinah dengan cara pertama dilindungi dengan kondak, namanya parit. Anggap saja ini Madinah ya. Anggap saja ini Madinah. Nah, ini Mekah. Nah, serang dari sini, di sini dibuat parit. Nah, parit itu pada tahun ke-5 Hijriah
Hudaybiyah itu memiliki latar belakang, yaitu setelah Nabi Muhammad tidak bisa dikalahkan di Madinah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad tahun berikutnya mendapatkan isyarat dari Allah melalui mimpi untuk umroh ke Mekah. Akhirnya pada tahun ke-6 Hijriah, tahun depannya melaksanakan umroh bersama 1.400 sahabatnya. Niat umroh ke Mekah itu kemudian dihalang-halangi. Dihalang-halangi oleh penduduk kafir Quraisy beserta para pembesar-pembesarnya. Intinya jangan sampai Nabi masuk ke Mekah. Tapi di Mekah sendiri ada peraturan, kalau ada orang yang mau ibadah di Mekah, di Ka'bah, tidak boleh dihalang-halangi. Nah, kafir Quraisy sebenarnya keder itu bahasa sininya bingung. Kalau dimasuk dikira kita sudah kalah, kalau tidak masuk kita dikira menghalang-halangi orang mau ibadah ke kota Mekah atau ke Ka'bah. Nah, di mana kemudian mereka dihalangi? Nabi Muhammad beserta sahabatnya berkemah di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu terletak 22 km arah barat dari Mekah menuju Jeddah. Sekarangnya kalau kalian ada yang mau pergi umroh atau pergi haji, sekarang Hudaybiyah itu ditandai dengan adanya Masjid Ridwan. Barangkali dapat rezeki umroh ke sana atau haji ke sana bersama Pak Guru ya, kalau bisa ya ke sana ya. Jadi bareng-bareng ke sana umroh atau haji ke Mekah, nanti ada Masjid Ridwan. Seperti apa masjidnya? Nah, seperti ini masjidnya. Ini posisi dulu Kanjeng Nabi melakukan perkemahan di Hudaybiyah. Kira-kira petanya seperti ini. Nah, posisinya di sini yang bertanda merah ini ya. Ini Mekah. Di sini Madinah. Nabi melakukan perjalanan, kemudian berhenti di sini. Kalau langsung di sini, ini nanti dihalang-halangi oleh pasukannya Khalid bin Walid. Jadi Kanjeng Nabi melipirnya ke sini. Di sini berkemah dan para utusan kafir Quraisy melakukan perundingan dengan Nabi. Cukup alot di sini, di Hudaybiyah itu cukup alot. Sudah beberapa perundingan, yang terakhir kemudian dirunding oleh Suhail. Oleh siapa? Suhail. Nah, apa isi perjanjian Hudaybiyah? Nah, ini isinya. Akhirnya setelah lama melakukan perundingan tidak berhasil, akhirnya terjadi perundingan yang disepakati. Pertama, ada gencatan senjata selama 10. Gencatan senjata tahu ya, tidak boleh terjadi pembunuhan, tidak boleh terjadi peperangan selama 10 tahun oleh kedua belah pihak. Kemudian Rasulullah dan rombongan tidak boleh umroh tahun ini. Berarti tahun ke-6 Hijriah Nabi Muhammad tidak boleh umroh beserta pengikutnya, bisanya tahun depan. Dan tidak boleh ada orang Islam yang menyeberang ke Madinah. Tapi kalau ada orang Islam yang murtad atau yang kafir lagi ke Mekah, diperbolehkan. Berarti gini, kalau ada orang kafir pengen masuk Islam, tidak boleh ke Madinah. Tapi kalau ada orang Islam pengen murtad atau pengen keluar dari Madinah, diperbolehkan lagi kembali ke Mekah. Perjanjian ini ditentang oleh banyak sahabat, didialogkan oleh banyak sahabat. Perjanjian ini merugikan. Kenapa? Karena orang Islam kok tidak boleh menerima pasukan atau tidak boleh menerima orang lagi dari luar Madinah, sedangkan orang kafir Quraisy boleh menerima orang dari Madinah.
Madinah. Ini merugikan menurut para sahabat. Namun perjanjian ini adalah justru perjanjian yang nanti menjadi titik balik luar biasa adanya dakwah Islam ke Mekah, bahkan nanti menjadi penyebab adanya Fathul Mekah atau pembukaan kota Mekah. Nah, dari sinilah nanti kalian Pak Guru beri tugas untuk mencari apa ya? Nah, kalian akan beri tugas untuk memecahkan masalah. Apa ya analisisnya? Perjanjian Hudaybiyah yang Pak Guru tadi terangkan, menurut para sahabat itu menjadi perdebatan yang alot karena menurut para sahabat ini merugikan orang Islam. Kalian, Pak Guru beri tugas, apakah ada keuntungan dan kerugian bagi umat Islam dalam perjanjian Hudaybiyah? Tugas ini nanti bentuknya setelah kalian diskusikan berdasarkan kelompok. Ya, ini kelompoknya seperti ini aja ya. Kelompok ini aja. Guru sudah bagi ini setiap anak 4 atau 5 anak atau 6 anak atau ada yang kurang 4 anak ada ya. Ada yang 4 anak boleh. Itu nanti membuat peta konsep atau minmat. Nanti dipresentasikan ke depan. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari buku yang kalian ada di meja kalian, ada bukunya. Kemudian tadi pemaparan dari Pak Guru yang tentang perjanjian Hudaybiyah, nanti Pak Guru tetap tayangkan. Kemudian dari video. Paham ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, kita lihat video sambil kalian membuat tugas materi peta konsep atau mindmap. Pak Guru beri tugas untuk membuat mindmap yang menjadi tugas kelompok ya. Kalau ada yang kurang, nanti boleh minta Pak Guru, atau ada yang salah boleh minta Pak Guru satu lagi. Ada di depannya. Jangan lupa nanti yang kalian akan garap adalah analisis dan diskusikan. Analisis dan diskusikan apakah ada keuntungan dan kerugian bagi umat Islam dalam perjanjian Hudaybiyah. Keuntungan dan kerugiannya kalian tulis peta konsepnya ya. Nanti ada yang maju ke depan, nanti Pak Guru kalian presentasikan mengurutannya, gitu ya. Atau ada teman-teman yang mau tanya juga boleh. Nah, sumbernya tadi sudah pemaparan, sudah ada buku, sekarang videonya. Sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian Hudaybiyah bagian pertama. Perjanjian Hudaybiyah adalah salah satu peristiwa yang amat penting dalam perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan Islam. Perjanjian antara kaum Muslimin Madinah dan kaum kafir Quraisy Mekah ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 628 Masehi. Sebelumnya Madinah yang kala itu telah terbebas dari gangguan orang-orang Yahudi maupun teror perang dari suku lain, membuat para penduduk Madinah dapat merasakan ketenangan dan suasana damai. Di tengah masa-masa tenang tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada para sahabat tentang mimpinya, di mana beliau memimpikan berangkat bersama kaum muslimin melaksanakan umrah ke Mekah dengan aman. Dan hal itu kemudian dipertegas dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Fat ayat 27, yang artinya, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Maka berangkat dari hal itulah kemudian muncul keinginan kaum muslimin untuk melaksanakan umrah ke Mekah.
sekaligus melepas rindu akan tanah kelahiran mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengumpulkan dan mengajak seluruh kaum muslimin, termasuk suku-suku Arab Badui yang telah memeluk Islam. Tetapi kebanyakan para penduduk gunung itu tidak menyambut baik ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terus mencari berbagai alasan untuk menolak Rasulullah, hingga sebagian dari mereka berkata, "Kami di sini sudah sangat sibuk menjaga harta-harta ini, yakni hewan ternak dan anak istri kami. Seandainya kami ikut kalian, pastilah harta kami akan hilang dan keluarga kami akan terlantar. Maka mohonkanlah ampunan untuk kami." Meski tanpa keikutsertaan suku-suku Badui pun, pada hari Senin awal Zulqa'dah tahun 6 Hijriah tergabunglah 1.400 orang kaum muslimin. Sedangkan menurut riwayat lain, disebutkan antara 1.300 hingga 1.600 orang yang berangkat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah, dan mereka tidak membawa senjata kecuali pedang untuk menyembelih kurban. Karena bersama mereka terdapat pula 70 ekor unta yang akan dijadikan hewan kurban nantinya. Perjalanan kemudian berlanjut hingga rombongan kaum muslimin tiba di daerah yang bernama Zi Al-Khalifah, sekitar 10 km dari Madinah. Dari sini mereka mulai berihram, yakni mengenakan pakaian yang tidak berjahit, seraya bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak la syarika lak. Kalimat talbiyah diulang-ulang oleh Rasulullah SAW bersama rombongan. Hal ini juga mestinya dapat menjadi tanda bagi siapapun bahwa perjalanan ini adalah murni untuk umrah. Dan ketika rombongan tiba di Asfan sekitar 80 km dari Mekah, di sini Rasulullah SAW mendapat kabar dari Bishr bin Sufyan yang beliau tugaskan menghimpun informasi untuk menghapus dan menggantinya sesuai usul Suhail. Tetapi para sahabat Rasul yang hadir ketika itu menolak dan bersikeras agar bas malah tetap ditulis dengan lengkap. Tetapi Rasulullah SAW dengan tegas berkata, "Tulislah biismika Allahumma." Kemudian lanjutkan dengan menulis, "Inilah yang menjadi keputusan Muhammad Rasulullah." Belum lagi Rasulullah SAW berucap, Suhail yang keberatan kemudian berkata, "Seandainya kami mengetahui bahwa engkau adalah Rasulullah, kami tidak akan menghalangimu berkunjung ke Ka'bah dan tidak juga memerangimu. Jadi tulislah Muhammad bin Abdullah saja." "Demi Allah, aku adalah Rasulullah, walau kalian mengingkariku. Tulislah Muhammad bin Abdullah selama kalian membiarkan kami bertawaf di Ka'bah." "Baiklah, tetapi bukan untuk tahun ini, karena nanti orang-orang Arab akan mengira bahwa kami dipaksa oleh kalian. Kemudian dengan satu syarat tambahan lagi, engkau harus mengembalikan kepada kami siapapun dari pihak kami yang datang kepadamu, walau menganut agamamu." Mendengar syarat ini, para sahabat keberatan. "Bagaimana bisa kami harus mengembalikan seorang muslim kepada kaum kafir?" Dalam situasi demikian, tiba-tiba muncul Abu Jandal bin Suhail, putra Suhail bin Amr yang beriman. Dengan berat berjalan karena kedua kakinya dibelenggu. "Ini yang pertama saya tuntut untuk dikembalikan. Tetapi kita belum memutuskan perjanjian kita. Kalau demikian, aku tidak akan mengikat perjanjian apapun. Kecualikan yang ini saja, wahai Suhail." "Aku tidak setuju." "Perkenankan ini saja." "Tidak, aku tidak akan memperkenankannya." Kemudian Mukris yang juga hadir dalam rombongan Suhail berkata, "Baiklah, kita perkenankan." tapi dalam kenyataannya tidak demikian. Mereka berbohong dan Abu Jandal tidak diizinkan bergabung dengan kaum muslim. Demikian sebagian dari proses yang terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah. Proses yang begitu alot hingga sebagian besar sahabat kecewa dan sangat menyayangkan hasil dari perjanjian tersebut. Demikianlah kisah perjanjian Hudaybiyah bagian kedua ini. Hikmah yang bisa kita pelajari di antaranya, pertama adalah sikap arif dan cerdasnya Rasulullah SAW dalam melakukan diplomasi dan perlindungan, meskipun yang dihadapinya adalah musuh terbesar kaum muslimin, yakni kaum kafir Quraisy. Kedua,
Meskipun utusan-utusan Quraisy itu berlaku tidak menyenangkan, tetapi Rasulullah SAW tetap menerima dan memperlakukan mereka dengan terhormat, sebagaimana saudara Rasulullah dalam menghormati tamu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, selesai ya videonya ya. Ini tentang perjanjian Hudaybiyah sampai hikmahnya Rasulullah itu menjadi orang yang penyabar. Kemudian silakan tugas yang Pak Guru tadi tugaskan untuk langsung dikerjakan. Ini memecahkan masalah dan menganalisis masalah ya sambil berdiskusi. Yang ada silakan dikerjakan. Yang tadi di kertas kita akan membuat mapping, mind map ya, peta konsep tentang perjanjian Hudaybiyah. Silakan dikerjakan. Ya, silakan setelah melihat video pemaparan Pak Guru dan ada bukunya, silakan dikerjakan tugas dari Pak Guru selama 20 menit. Nanti setelah itu kita akan mempresentasikannya. Ya, sekaligus nanti teman-teman boleh mengevaluasinya atau mempertanyakannya atau sekaligus juga bisa tanya jawab di depan sini ya. Pak Guru beri waktu 20 menit, silakan dikerjakan.
5 menit lagi. Sudah selesai sudah? Oke. Kalau sudah selesai, nanti kita presentasikan satu persatu. Jadi, baik, kita presentasikan hasil yang telah kalian buat. Ya, mind map atau peta konsep yang telah kalian buat sekaligus. Nanti boleh ada yang bertanya atau boleh ada yang mengapresiasi. Silakan ke depan kelompok 1 dulu. Ya, silakan dibaca.
Ya, kalau menghilangkan terakhir. Ya, kita masuk. Apa? Kelompok terakhir, coba dilihat, perlihatkan hasilnya teman-teman. Oke, ini hasil dari kelompok terakhir ya, kelompok 5. Terima kasih. Oke, hasil diskusi sudah kita dapatkan. Hasil diskusi sudah kita dapatkan. Ya, sudah ada hasil proyeknya juga, yaitu peta konsep. Ada produknya, peta konsep. Kita simpulkan untuk materi kali ini. Kesimpulannya tadi dari 5 pemaparan yang Pak Guru dengarkan dan kalian diskusikan, ada beberapa kesamaan. Coba kelompok ini kesamaan, coba dibaca apa namanya? Kerugiannya, dibaca kerugiannya apa tadi? Yang keras? Oh, ya, cukup. Oke, tadi ada yang sama ya, yang lafaz Muhammad Rasulullah diganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Kelompok mana yang sama? Coba tunjuk dari kelompok sama yang mana sama, yang sama. Yuk, yang kemudian yang Muhammad Rasulullah diganti Muhammad bin Abdullah. Ada yang sama? Oke, kesimpulannya berarti itu salah satu kesimpulan yang bisa diambil. Keuntungannya coba dibaca kelompok ini. Keuntungannya yang keras, Mbak. Coba.
Nabi, perjanjian Hudaybiah itu justru merugikan orang Islam. Rupanya menurut analisis kalian ada keuntungannya, yaitu dapat berziarah dengan bebas ke Mekah kecuali pada tahun 6 Hijriah. Berarti tahun berikutnya bisa. Terus yang biasanya tidak bisa karena ada peperangan, ada permusuhan, karena ada perjanjian gencatan senjata damai, bisa umroh setiap tahun atau bisa beribadah haji setiap tahun setelah adanya perjanjian ini. Oke ya? Pak Guru juga akan menyimpulkan tentang materi kali ini. Kesimpulannya kali ini adalah perjanjian Hudaybiah yang dianggap oleh para sahabat Nabi Muhammad sebagai perjanjian yang merugikan orang Islam, rupanya ada keuntungan meskipun juga ada kerugian. Terima kasih. Hasil produknya, hasil proyeknya silakan dikumpulkan. Ketua kelasnya silakan mengumpulkan di depan. Setelah ini kita akan mengadakan evaluasi dari awal sampai akhir materi dan apa yang kalian diskusikan. Pak Guru akan mengevaluasi satu persatu pengetahuan kalian. Ya, silakan disiapkan bukunya. Siapkan buku tulisnya, silakan. Hasil proyeknya dikumpulkan di depan dulu. Siapkan buku tulis. Kita evaluasi pengetahuan kalian. Coba. Ya, terima kasih Mbak. Ini silakan tugas pribadi, bukan kelompok.
perjanjian ini? Baca ya tadi ya. Apa gimana?